Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, Peowol dan teman-temannya sedang ke tempat Wu Gumsang. Sekarang mari kita langsung melanjutkan ceritanya. Di tempat yang lain, ada seorang wanita sedang melihat bunga di taman. Dan tiba-tiba ada seseorang yang memanggil wanita tersebut. "Kamu sendirian lagi, Seolran?" Ternyata yang memanggil wanita tadi adalah pemimpin sekte Ime. Dan wanita tadi itu bernama Seolran. Seolran berkata, "Aku berada di luar karena angin sepoi-sepoi. Terasa sangat menyenangkan." Karena kita belum mengetahui nama nenek ini, jadi kita panggil saja Neti, Nenek Sikti. Oke, Neti, Nenek Sikti. Neti berkata, "Apakah kamu masih membenciku?" "Tidak ada yang semacam itu. Saya hanya tidak nyaman. Hidup saya dipertaruhkan untuk ini, jadi saya akan menyukainya jika Anda memaafkan saya," ucap Seolran. Neti pun marah. "Kamu menggunakan nada yang cukup tinggi. Kamu pasti lupa siapa yang bawamu masuk saat kamu masih kecil dan mengajari kamu seni bela diri. Setelah semua itu, kamu mau dimaafkan?" Seolran berujar, "Tentu saja murid harus mengikuti kehendak masternya. Jadi tolong jangan terlalu marah. Itu buruk untuk kesehatan Anda." Neti pun berkata, "Jika mereka tidak memberikan jawaban yang kita inginkan, hari ini kita akan melaksanakan rencana yang telah kita susun selama 7 tahun terakhir." "Saya selalu siap mengikuti Anda, Master," ucap Seolran. Seolran bergumam. Dia berada di bawah banyak tekanan. Sungguh menyedihkan. Tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, "Master! Master!" "Kakak perempuan," ucap Seolran. Wanita tersebut berkata, "Kami telah menerima kabar dari King Cheng." Wanita ini ternyata namanya adalah Zheng Hua. Neti berkata, "Sungguh? Apa yang mereka katakan?" Zheng Hua berkata, "Mereka memberi kita proposal yang kita inginkan. Akhirnya akan berakhir seperti ini," ucap Seolran. Neti berkata kepada Seolran, "Itu sekarang terserah kamu. Sekarang nasib sekte kita bergantung pada kinerjamu. Tolong jangan khawatir, saya akan melakukannya dengan baik," kata Seolran. Neti bergumam, "Untuk berpikir bahwa aku tidak dapat menjadikan anak berbakat ini sebagai penerus yang sah dan hanya menggunakannya sebagai alat politik." Zheng Hua berkata kepada masternya, "Bagaimana kita harus menangani masalah itu, Master?" Neti berkata, "Apakah kamu berbicara tentang rencana itu?" "Iya, apa yang harus kita lakukan?" ucap Zheng Hua. Neti berpikir sejenak. Di tempat yang lain, di dalam hutan, ada seseorang yang lagi bersembunyi di dalam tanah. Ternyata dia adalah kelompok Peowol. Dia sedang diburu oleh seseorang. Teman Peowol pun ditusuk dari atas oleh seseorang tersebut. Nama orang yang menusuk teman Peowol adalah Yojino. Yojino berkata, "Itu benar, para asasin bersembunyi di sini. Beraninya asasin bersembunyi di sekitar gunung King Cheng. Temukan mereka semua dan bunuh mereka." "Baik, Pak," kata anak buah Yojino. Peowol berkata kepada teman-temannya dengan telepati, "Kita berada di posisi yang kurang menguntungkan. Mari kita mundur untuk sesaat ini."
anak buah Yojino yang sedang mencari kelompok Beowulf. Dengan tiba-tiba semua kelompok Beowulf melesat ke atas dan langsung memulai berpencar. Tapi di sisi yang lain Yojino menyeringai dan dia langsung melempar tombaknya. Tombak itu pun melesat menembus tubuh salah satu kelompok Beowulf. Yojino berkata, "Berikan tombak ini. Berikutnya. Berikutnya. Berikutnya." Yojino terus melempar tombak ke semua kelompok Beowulf. Semua kelompok Beowulf pun tumbang. "Ini yang terakhir," ucap Yojino. Tombak itu pun melesat cepat ke arah Beowulf. Beowulf pun menangkis tombak itu, dan Beowulf langsung menyerang balik dengan tombak tersebut. Tombak itu pun meluncur cepat. Serangan tersebut mengenai telinga Yojino. Yojino berteriak, "Jangan biarkan satupun dari mereka hidup." Beowulf bergumam, "Tidak mungkin untuk mengalahkan mereka semua. Aku harus pergi dari sini." Yojino tiba-tiba melirik ke arah salah satu teman Beowulf. Dia pun berjalan ke arah teman Beowulf sambil membawa tombak di tangannya. Teman Beowulf pun berkata, "Aku tidak ingin mati. Apa salah kami?" Yojino pun berkata, "Berani menyerang klan Kincek, itulah kesalahan kalian." Di sisi yang lain, Beowulf terus berlari menjauh dari tempat kejadian. Beowulf bergumam, "Bagaimana mereka bisa tahu di mana kami mengintai? Kita tidak menemukan satu orang pun saat kita bergerak ke gunung. Aku satu-satunya yang tahu identitas target kita. Siapa yang mungkin membocorkan informasinya?" Beowulf terus berlari sambil menghindari serangan-serangan yang menuju ke arahnya. Tapi karena serangan panahnya terlalu banyak, Beowulf pun terkena oleh salah satu panah di dadanya. Beowulf berlari sambil bergumam, "Untuk saat ini, satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa grup Blood Phantom telah meninggalkan kita." Di sisi yang lain, anak buah Yojino sedang mencari Beowulf. Dia berkata, "Cih, di mana dia bersembunyi? Tikus sialan." Dengan tiba-tiba, Beowulf pun sudah berada di belakangnya dan langsung membunuh orang tersebut. "Di sana, dia di sana," ucap bawahan Yojino. Beowulf pun langsung melompat terjun ke laut. Setelah Beowulf mencapai daratan, dia terus berjalan. Setelah dia berjalan cukup lama, Beowulf mendengar suara yang berkata, "Mereka pasti ada di sekitar sini." Beowulf pun bergumam. Dilihat dari berbagai seragam yang dikenakan oleh para ahli seni bela diri, setidaknya 7 klan yang berbeda berpartisipasi. Mempertimbangkan skalanya, ini tidak hanya melibatkan grup Blood Phantom. Dengan tiba-tiba, Beowulf merasa ada seseorang yang ingin menyerangnya. Dia langsung menghindarinya. Tapi setelah Beowulf melihat orang yang menyerangnya, dia terkejut. Ternyata dia adalah Li Min. Beowulf berkata, "Li Min? Ternyata itu kamu, Beowulf," kata Li Min. Sampai di sini dulu pembahasannya. Untuk salah-salah kata, saya berminta maaf. Dan terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe dan like, dan untuk komen-komen